IT Mitra Koperasi, platform yang bicara tentang edukasi dan pendidikan tentang perkoperasian. Kali ini kita akan berbicara masih tentang tema kepemimpinan, tapi kita lebih mengkhususkan lagi bagaimana kepemimpinan yang efektif di koperasi. Dan saya masih ditemani oleh Pak Asad dalam tema leadership ini. Seperti sebelumnya sudah kita bahas bareng, Pak, bahwa kepemimpinan itu memang banyak hal. Karena kalau kita bisa gali sedikit demi sedikit, telaten kepemimpinan itu nanti akan melahirkan banyak sekali turunan-turunan menarik untuk menjadi pembahasan-pembahasan. Nah, jika kemarin kita bicara tentang leadership yang masih bersifat umum, kepemimpinan yang bisa dalam sebuah organisasi maupun koperasi atau lembaga-lembaga yang lain. Kali ini kita akan bicara tentang bagaimana kepemimpinan di koperasi. Ya, seperti kita ketahui bahwa koperasi ini memang sebuah organisasi yang unik, ya. Baik dari segi ownernya, kepemilikannya maupun dari segi keanggotaannya, di mana seorang pemilik sendiri adalah seorang konsumen. Ya. Nah, dalam situasi seperti ini, peran pemimpin jika dia tidak cerdas memahami situasi, maka yang terjadi adalah begini. Bisa jadi dia adalah seorang pemimpin, dia harus bertindak terhadap manajemen dan konsumennya, tetapi mereka adalah pemilik ternyata, ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya kita bisa menerapkan pola kepemimpinan yang efektif dalam sebuah lembaga koperasi? Oke, kembali lagi saya katakan filosofi dasar itu kepemimpinan mempengaruhi. Yeah. Alat ukurnya adalah terjadinya pergerakan dari titik A dan ke titik B yang dirumuskan sebelumnya. Nah, kalau kemudian bicara bagaimana koperasi, kepemimpinan di koperasi, ya tentu tergantung tema yang diperjuangkan. Nah, jadi kalau misalnya tema yang diperjuangkan adalah secara jelas sederhana, tema hari ini yang diperjuangkan adalah tentang peningkatan kemampuan anggota untuk menabung. Kan? Berarti anggota didorong untuk menabung. Maka seorang pemimpin tentu harus membuat cipta kondisi. Bagaimana kemudian menabung dibahasakan dalam 1000 cara sehingga menjadi kebenaran yang ada di kepala para anggota dan mendorong mereka. Itu tadi perubahan dan mempengaruhi dan mendorong mereka terlibat di dalam proses menabung. Sama halnya ketika misalnya koperasi mentemakan bagaimana anggota aktif mentransaksikan kebutuhannya di koperasi. Maka kemudian seorang pemimpin harus memberikan pengaruh-pengaruh sehingga terbangun kesadaran anggota bahwa memang ini harus dilakukan. Berarti walaupun ini kepemimpinan koperasi, Pak, ya, mohon maaf, kalau kita bicara tentang manajemen dalam sebuah koperasi yang kita temui di lapangan, memang seolah-olah manajemen di koperasi ini kelas 2-nya manajemen dalam koperasi, seolah-olah kita lihat di lapangan. Karena kita pun tidak menutup mata, ternyata apa yang dihasilkan oleh manajemen koperasi pun belum seefektif organisasi dan koperasi. Padahal seorang pemimpin itu harus bisa mempengaruhi, ya, membaca situasi, dan juga mengendalikan situasi, sehingga nanti manajemen di bawahnya bisa diarahkan. Berarti kalau saya bisa menyimpulkan, yang pertama sekali adalah seorang pemimpin itu harus cerdas. Betul. Karena sebelum dia bisa mencerdaskan orang lain, dia harus cerdas dulu. Ya. Nah, bagaimana kriteria sebenarnya seorang pemimpin dalam koperasi, di mana kondisi operasi secara usaha atau secara keuangan juga tanda petik tidak bagus-bagus amat, ya. Tapi dia harus mempunyai seorang pemimpin yang berkualitas dan cerdas. Ya. Oke. Yang pertama, kalau di koperasi kita harus lihat proses kelihatan seorang pemimpin itu kan bottom up. Melalui mekanisme demokrasi yang disebut orang anggota. Maka pemimpin yang hadir adalah pemimpin merepresentasikan kepercayaan dari seluruh anggota.
persoalan kemudian di prosesnya ternyata pemimpinan itu kecanggihannya belum. Ya. Bagaimana kemudian seluruh unsur organisasi mendorong ikut berpartisipasi menciptakan iklim. Jadi bukan hanya dari pemimpin, tapi dari bawahnya pun. Karena bagaimanapun pemimpin itu di dalam memainkan gaya dia memimpin tidak hanya semata-mata dipengaruhi oleh dirinya, karakternya, tetapi juga dipengaruhi oleh objek yang dia situasionalitas. Jadi dia mampu membaca situasi dan dia tahu titik-titik yang harus disentuh sehingga terjadi efektivitas. Mungkin kalau menyentuh orang yang mungkin terdiam, efektivitasnya nggak pada keluar. Tapi kalau menyentuh orang yang kebetulan suka bergaul, suka berturami kemana-mana, dia ngomong ke satu orang, efeknya ke 10. Nah ini kemampuan mendeliver isi menjadi kesadaran pada lini objek. Jadi kemudian kalau bicara tentang tadi tentang manajemen operasi yang lebih baik, kalau saya kurang sepakat karena saya malah tidak berpikir sesuatu yang menarik membandingkan kooperasi dengan bukan kooperasi karena dia punya rumitnya sendiri, ya kan? Sehingga apapun capaiannya harus dipahami representasi dan kualitas seluruh yang ada di sini. Saya pun pemilihan dari kooperasi merepresentasikan dari kelas yang ada di dalam kooperasi ini. Bahkan di antara kooperasi yang satu dengan lain juga menurut saya tidak fair untuk dibandingkan. Sama seperti memahami setiap orang lahir dengan keunikannya. Bahkan menjadi tidak fair pula membandingkan seorang anak pertama dan anak kedua. Itu sama saja kita tidak mengakui orang dengan keunikannya. Coba kita bawa konteks kooperasi. KPRI, Koperasi Pegawai Indonesia, dengan Kopka, dia tentu punya keunikan sendiri. Demikian di RKUD, demikian di KSU, demikian di Koperasi Komunitas. Jadi ada keunikannya. Makanya saya bilang, ini tidak bukan sesuatu yang perlu dibandingkan. Maka kembali ke konteks kepemimpinan, maka apapun hasil yang di dalam ini, maka itu merepresentasi keinginan dan juga kepercayaan. Berarti sangat subjektif ya? Ya, sangat subjektif. Tapi titik temu ketika kita bicara efektif itu nanti di mana Pak? Nah, misalkan walaupun ini banyak utasi. Sekarang begini, kalau 20 orang miskin berkooperasi, dari tadi belum makan menjadi makan satu kali, bisa itu prestasi. Ya. Itu merepresentasikan dari realitas mereka. Tetapi kalau kemudian 20 konglomerat bergabung, kemudian mereka melakukan usaha-usaha bersama yang mencapai triliunan, karena mereka konglomerat, mindsetnya macam konglomerat, mungkin itu yang dibuat sebagai efektivitas. Dan tidak bisa kemudian efektivitas koperasi konglomerat dipaksakan kepada 20 orang miskin yang berkooperasi, karena tema hijaunya berbeda. Itu maksudnya. Jadi capaian target juga termasuk kan? Iya. Apalagi kita bawa misalnya kayak masalah pengelolaan kooperasi, perusahaan kooperasi. Ada yang berorientasi pada SAU, ada yang berorientasi pada manfaat. Nah, kalau satu membuat toko targetnya hanya meluaskan manfaat, melahirkan harga efisiensi kepada anggota. Kooperasi yang satu lagi kemudian mentargetkan perolehan SKP. Maka indikator dari dua kooperasi biasa. Mungkin indikator dari yang pertama karena mereka tidak berorientasi pada laba, orientasinya pada benefit oriented, maka indikatornya adalah ketika anggota merasa harga toko murah. Tetapi ketika kooperasi yang satu lagi tokonya di drive dengan
mazhab hibrid berorientasi pada pertumbuhan SAU, maka indikatornya adalah SAU. Nah, maka tergantung tema. Apakah bisa saya tarik garis lurus, salah satu bentuk keefektifan itu adalah termasuk bagian dari kesepakatan anggota dalam melihat Ya, karena memang mimpi koperasi itu kan harus dihasilkan dari proses duduk bersama. Pemimpin di koperasi itu kan merepresentasikan demokrasi dari sebenarnya. Maka mimpi itu kemudian dipercayakan kepada, diamanahkan kepada pengurus untuk memimpin proses pencapaian. Yang dalam pelaksanaannya juga menuntut adanya partisipasi semua anggota. Jadi mereka adalah memimpin pencapaian mimpi bersama, bukan mimpi ketua. Itu yang harus dipahami. Betul, Pak. Jadi saya melihat malah justru tidak adil ketika kita melihat orang luar ya, melihat kepemimpinan koperasi dengan mindset yang kita tidak bisa. Karena yang berhak menyatakan itu ya anggotanya, awak itu kumpulan mereka. Hanya saja pada normatif ada hal yang normatif ya. Contohnya misalnya ketika sebuah usaha normalnya misalnya ada perform yang rasional, ada skala ekonomi sehingga tidak tergerus modalnya. Itu kan indikator normal yang pada umumnya semua pasti memiliki seperti itu agar modal tidak tergerus oleh operasional yang produktif. Itu kan normatif berlaku semua. Tapi pada hal keunikannya harus dipahami. Belum lagi nanti kalau kita ke koperasi nelayan, beda lagi temanya. Ya. Nah, koperasi para pengrajin gula kelapa, beda lagi temanya. Jadi kita tidak bisa membandingkan satu koperasi dan koperasi lain. Iya, Pak. Dan berbicara tentang normatif, tentu ada banyak hal. Yang intinya bagaimanapun jenis atau style pemimpin yang namanya usaha harus ya, jika itu berkaitan dengan tumbuh menurut versi dari anggotanya yang notabene adalah pemilik dan juga pelanggan. Oke, siap. Ya. Nah, kalau kita juga bicara tentang normatif, manajemen dan struktur, pada saat pemimpin memang dia merasa dia sudah mentok. Dia sudah mengerahkan kemampuannya, tapi ternyata memang kemampuannya di bidang itu, di bidang pengelolaan usaha itu memang tidak terbatas. Ya. Apakah memilih manajemen yang cerdas itu bisa menjadi solusi? Ya. Kalau saya memang ada beberapa alasan mengapa manajemen. Pertama adalah karena persoalan itu tidak punya waktu. Karena fakta lapangan banyak koperasi oleh pekerja di sampingnya. Yes. Bukan karena kan tidak mau dan juga tidak mau, tapi karena bagaimana supaya semuanya berjalan baik. Kondisinya memang tidak memungkinkan. Maka solusinya menggunakan manajemen. Ada lagi kemudian karena persoalan kesadaran akan pemahaman, penguasaan terhadap apa yang akan dikerjakan. Contoh misalnya koperasi berpikir untuk mengembangkan perumahan, di mana itu menjadi suara mayoritas anggota. Tapi faktanya pengurus tidak memiliki kemampuan teknis. Maka kemudian dia mengangkat seorang pengelola yang memahami, memiliki pengalaman di bidang pembangunan rumah. Jadi makanya pemimpin itu tinggal dua pilihan. Apakah dilakukan oleh dirinya sendiri, ataukah kemudian dia mendeliver kepada orang-orang yang berkompeten. Karena kadang-kadang kecanggihan kognitif cukup melakukan sentuhan saja. Ya. Berarti seorang pemimpin tidak harus menguasai semua hal itu, kan? Tapi dia bisa melihat mana sih sebenarnya yang harus dia kuasai. Ya, makanya ada biasanya kepemimpinan yang general, ada kepemimpinan yang spesifik. Saya selalu mengatakan kalau kepemimpinan general itu adalah menguasai sedikit hal dari banyak. Sementara kepemimpinan spesifik tadi
itu adalah menguasai banyak hal dari sedikit hal. Contoh, ada seorang ketua, dia basic backgroundnya adalah misalnya pelaku usaha swalayan, maka dia sangat expert swalayan, bahkan dia tidak mau berpikir hal lain kecuali itu karakter kepemimpinan yang spesifik. Tapi kalau kepemimpinan yang general tadi, dia menguasai sedikit hal dari banyak hal. Jadi dia cukup tahu simpulnya. Simpan pinjam itu begini, perumahan itu begini, startup itu begini, startup ini begini. Dan dia yakin bahwa cukup mengetahui simpulnya dan dia memperdayakan orang-orang ahli di bidang itu. Maka ini sudah cukup bekal dia untuk melakukan perencanaan bersama orang-orang ahli dan juga melakukan kontrol efektivitas operasional. Nah, tinggal mau kepemimpinan model yang dibutuhkan dengan mimpi yang ada di lingkaran anggota. Sekali lagi kita harus meyakini bahwa kepemimpinan itu sangat subjektif. Ya subjektif, dari subjektif tergantung subjektif. Tadi kalau di koperasi subjektif ini dari internal anggotanya, subjektif mayoritas anggota. Sehingga memang efektif tidak efektif itu memang kita tidak bisa menjelaskan maksudnya. Betul, tergantung dari karena tadi saya katakan jangan sampai indikator keberhasilan koperasi ini dijadikan sebagai dasar menentukan operasi. Dan kalau di sini ada kesepakatan mereka. Baik Pak, saya harus sepakat Pak, karena kalau enggak ini nggak selesai. Ya. Tapi memang saya juga sepakat bahwa dalam sebuah koperasi adalah sebuah lembaga yang unik, sehingga hal-hal yang di dalamnya pun harus melalui sentuhan yang unik juga, tidak bisa dijelaskan atau disandingkan dengan organisasi bahkan koperasi yang lain. Ya, makanya di koperasi ada jati diri, ada nilai-nilai, ada prinsip-prinsip yang kemudian diinterpretasikan ke dalam komunitasnya sendiri-sendiri sesuai karakter mereka mentafsir. Betul Pak. Dan terima kasih Pak Hasan ya. Sekali lagi kita mendapatkan sudut pandang yang berbeda ya dari seorang Pak Hasan. Mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah pemantik bagi kita untuk bisa selalu melihat segala sesuatu tidak hanya dari satu titik saja, tapi dari banyak hal, sehingga mungkin kita akan menemukan sebuah titik yang efektif dan efisien apapun yang kita lakukan. Demikian tema kita hari ini. Kita akan berjumpa dalam tema-tema yang lain masih tentang berkooperasi. Salam kooperasi. Salam semangat.